Pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu buah sifat yang dipenuhi oleh turunan, yaitu terkait tentang teorema nilai rata-rata. Namun sebelumnya, kita akan lihat dulu teorema yang mendasari munculnya teorema nilai rata-rata, yaitu terkait teorema Rolle. Di sini jika kita punya fungsi f, ini kontinu pada selang tertutup dan terbatas, a, b, dan dia terdiferensial pada selang terbukanya, dan kita punya juga nilai fungsinya di ujung-ujung selangnya, itu 0, maka kita bisa yakini bahwa ada C pada selang terbuka AB, sehingga turunannya juga 0. Nah, dalam kasus ini mengartikan bahwa kita bisa mempunyai satu buah titik di mana turunannya, atau lebih tepatnya garis singgungnya di titik tersebut, itu merupakan garis singgung mendatar. Sebagai contoh, kita akan lihat fungsi kuadrat berikut, yaitu x kuadrat dikurangi 5x tambah 4, yang sebenarnya bisa kita faktorkan menjadi x kurang 1 dikali x kurang 4. Maka dari itu, kita tahu fungsi kuadrat itu kontinu dan terdiferensial pada selang 1,4 di sini. Dengan kita tahu nilai fungsi-fungsinya di titik 1 dan di titik 4 itu 0. Maka dari itu dengan teorema Rolle kita bisa yakini bahwa akan ada C pada selang 1,4 sehingga turunannya itu 0. Yaitu di 5/2. Dan jika kita lihat ilustrasinya bahwa betul di titik X sama dengan 5/2 dia mempunyai garis singgung yang mendatar. Sekarang kita lihat teorema nilai rata-rata di sini. Jika kita punya fungsi kontinu pada selang tertutup dan terbatas a, b, dan dia terdiferensial pada selang terbukanya, maka kita punya C pada selang terbuka sehingga f aksen C ini sama dengan fb dikurangi fa dibagi dengan b min a. Ini maksudnya apa? Kita akan lihat ilustrasi berikut. Misalnya kita punya fungsi f di sini yang terdiferensial dan kontinu pada selang yang diinginkan, maka kita akan menemukan satu buah titik C atau lebih gitu ya. Jadi terdapat ini mengindikasikan bisa lebih dari satu, sehingga kemiringan garis singgungnya di titik C itu dinyatakan dengan f aksen C. Ini sama dengan kemiringan garis yang dibentuk oleh dua buah titik, yaitu di titik-titik ujungnya. Jadi jika kita tarik garis sekannya, itu mungkin istilahnya, itu garis yang menghubungkan dua titik ujungnya, kita akan selalu menemukan satu buah titik atau lebih, di sini disebut titik C, sehingga garis singgungnya itu sejajar dengan garis yang dibentuk dari ujung-ujung selangnya, titik ujung-ujung selang. Dan berikut ini adalah ilustrasi di mana teorema nilai rata-rata ini gagal digunakan. Jadi untuk gambar grafik di bagian kiri kita bisa lihat bahwa nilai dari fungsinya di B ini tidak sama dengan limitnya di B dari kiri. Maka dari itu fungsinya tidak kontinu pada selang tertutup A, B. Sehingga kita tidak bisa menemukan garis singgung yang sejajar dengan garis yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Untuk kasus dari grafik di tengah, kita bisa lihat bahwa grafiknya tidak kontinu di titik P. Maka dari itu sama kejadiannya, kita tidak bisa menemukan satu buah titik C yang memenuhi garisnya sejajar ya, garis singgungnya sejajar dengan garis yang dibentuk oleh kedua titik ujungnya. Dan untuk kasus di bagian kanan, kita bisa lihat bahwa fungsinya ini tidak terdiferensial di P, ya, dia terbentuk titik lancip seperti itu. Maka dari itu kita juga tidak bisa menjamin ada C di selang AB yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Dan ini kasus di mana nilai C-nya bisa lebih dari 1 ya untuk teorema nilai rata-rata. Karena
di sini teorema nilai rata-rata hanya menjamin eksistensi atau keberadaan nilai C-nya saja, namun tidak menjamin lokasinya dan tidak menjamin berapa banyak nilai C yang bisa memenuhi kesimpulan teorema nilai rata-rata tersebut. Sebagai contoh, kita punya di sini fungsi X pangkat 3 dibagi 4 ditambah 1 pada selang 0,2. Dia fungsi yang kontinu dan terdiferensial pada selang yang diinginkan, sehingga kita bisa menerapkan teorema nilai rata-rata. Jadi kita bisa menentukan nilai C di sini, sehingga turunannya itu sama dengan 3/2. Dan kita bisa mencari tahu nilai C-nya lebih lanjut, karena kita bisa menurunkan fungsinya di sini, kita dapatkan 3/4 C kuadrat, itu sama dengan 3/2. Dan tentunya kita mempunyai dua buah nilai C, namun kita akan menentukan C yang berada di dalam selang 0,2, yaitu 2/3 ya. Dan teorema nilai rata-rata juga bisa digunakan untuk membuktikan ketidaksamaan atau satu buah identitas. Di sini kita ingin membuktikan bahwa sin X itu selalu lebih kecil dari X untuk X yang positif. Pertama-tama, untuk X yang lebih besar dari 2pi, kita bisa mempunyai kesamaan berikut, bahwa sinus X itu tidak mungkin lebih dari 1 di sini, dan 1 itu lebih kecil dari 2pi, dan X-nya lebih dari 2pi. Dan untuk kasus X-nya di antara 0 sampai 2pi, kita bisa menggunakan teorema nilai rata-rata, bahwa dia akan terdapat C di selang 0 sampai 2pi, sehingga sin X per X-nya itu akan sama dengan cos C. Namun kita tahu bahwa cos C-nya juga tidak akan lebih dari 1. Maka dari itu kita bisa lakukan pemindahan ruas, kita bisa kalikan X di kedua ruas, karena X-nya positif di sini. Sehingga kita juga mempunyai hasil yang serupa, yaitu sin X kurang dari X. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sin X kurang dari X untuk setiap X yang positif. Dan sebagai lanjutannya, di sini kita mempunyai bentuk umumnya lagi dari teorema nilai rata-rata, yaitu teorema nilai rata-rata Cauchy. Di sini kita bisa membandingkan pertumbuhan dua buah fungsi. Di sini fungsi f dan g ini kontinu pada selang tertutup dan terbatas AB, dan terdiferensial pada selang terbuka AB. Dan kita beri tambahan syarat bahwa turunannya tidak 0 untuk setiap X, turunan fungsi G. Maka kita punya bilangan C, sehingga selisih dari F dibagi selisih dari G ini akan sama dengan turunan F dibagi dengan turunan G.